Analisa Falas. Analisa Falas. Oke, mitra bisnis Pas FM, saat ini kita masuki sesi analisa falas. Dan untuk itu saya Beni Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Beni. Oke, baik Pak Rio. Tampaknya penantian terhadap apa yang diungkapkan The Fed masih mempengaruhi pergerakan market seperti ya yang diprediksikan oleh Bapak pada awal pekan minggu lalu ya Pak ya. Nah, situasinya apakah masih sama atau Bapak melihat ada hal lain yang akan terjadi pada minggu ini Pak? Oke. Apa yang akan terjadi minggu ini? Saya juga nggak tahu tuh. Oke, jadi gini, kalau kita lihat di minggu lalu ada sebuah gerakan, khususnya kita bahas USD dulu ya. Iya. Dolar indeks ada terjadi koreksi setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Setelah 11 minggu mengalami kenaikan, kemudian terjadi koreksi. Dan saya pikir ini cukup wajar ya. Jadi ada sebuah action taking profit sudah sedemikian rupa. Namun kalau kita lihat koreksi ini tidak terlalu besar ya. Kalau saya mencatat pelemahannya hanya sekitar 0,17% ya dibanding dengan minggu sebelumnya. Nah, kenapa harga sudah cukup tinggi, kemudian koreksi juga tidak cukup berarti? Saya pikir ini juga ada sedikit efek ya, kemudian dikaitkan dengan kenaikan hari ini ya. Hari ini sudah kembali menguat lagi, sekarang sudah di 106,4. Saya melihat dari sisi lapangan kerja atau non-farm payroll yang dirilis di hari Jumat kemarin, itu menunjukkan angka yang cukup bagus ya. Dari bulan sebelumnya itu 227.000. Kemudian tercipta lapangan kerja baru 336.000 di US. Walaupun untuk angka pengangguran tidak ada perubahan ya, hanya 3,8% sama seperti bulan sebelumnya. Nah, artinya apa ini? Artinya kalau kita melihat data ini berarti tidak terjadi sebuah guncangan yang terlalu besar di Amerika, walaupun sudah menaikkan suku bunga beberapa kali ya. Dan ini yang menurut saya menjadi faktor penguat pada pembukaan hari ini. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah ini akan berlanjut ya? Kalau berlanjut apa faktor pendukungnya ataupun justru sebaliknya akan terjadi koreksi lanjutan. Oke. Nah, kalau saya melihat secara pribadi bahwa setelah dia terjadi koreksi atau taking profit di harga yang tinggi, saya garis bawahi ya. Jadi ada koreksi di harga yang tinggi, namun tidak berlanjut di hari berikutnya. Saya melihat ada kecondongan mungkin US dollar ini akan bisa melanjutkan kenaikan kembali. Oke. Nah, apa yang menjadi faktor pendukung? Satu tadi ya, lapangan kerja. Kemudian yang kedua, isu terakhir itu adalah sedikit ketegangan di Israel, ya, yang tiba-tiba diserang oleh Hamas. Dan saya pikir ini juga bisa memberikan dampak. Apa kaitannya? Biasanya kalau misalnya ada terjadi sebuah guncangan atau gangguan geopolitik, maka kecenderungan orang itu adalah saving cash. Ya, untuk mengatasi beberapa masalah, misalnya terjadi rantai distribusi makanan dan lain sebagainya, maka akan lebih aman orang akan holding cash. Nah, holding cash ini berarti mata uang apa yang cenderung bisa dipegang? Kalau menurut saya masih mata uang utama dunia, yaitu US dollar. Ya, ditambah kalaupun dana kapital atau uang US dollar ini tidak terpakai, disimpan di bank untuk menerima interest pun masih menarik. Ya, jadi ini faktor-faktor yang menurut saya masih cukup meyakini US dollar masih bisa menguat. Itu saya kaitkan dengan masalah di Israel. Namun kemudian masih juga terkait sedikit dengan masalah perang ini, yaitu mungkin harga minyak akan setelah terjadi penurunan di minggu sebelumnya ini, hari ini kita lihat ada gap ke atas ya,
dan Iya. akibat perang ini harga minyak naik kembali. Nah, harga minyak naik kembali kalau kita tidak kaitkan dengan masalah perangnya, kita kaitkan dengan masalah ekonominya, yaitu inflasi. You know? Dengan kenaikan harga minyak, maka ada potensi inflasi kembali meningkat nanti. Iya. Nah, kalau inflasi kembali meningkat, maka apa yang menjadi alasan bagi The Fed untuk sedikit mengerem ini mungkin akan tidak sehebat sebelumnya. Artinya bisa jadi The Fed ngegas lagi untuk kembali agresif di dalam menaikkan suku bunga. Nah, ini juga reason ini juga menurut saya adalah faktor pendukung untuk penguatan US dollar. Ya, jadi overall kalau ditanya kepada saya secara pribadi tentunya saya masih melihat ada potensi US dollar ini bisa menguat, walaupun dalam minggu ini ada beberapa momen terkait US yang bisa menjadi perhatian. Yang pertama itu adalah di hari Kamis ya, dini hari Rabu itu ada FOMC minutes. Betul. Ya, kemudian pada hari Kamis malamnya waktu Indonesia itu juga ada rilis data CPI. Saya kira dua momen ini bisa menjadi kondisi yang ditunggu atau bisa mempengaruhi pergerakan US dollar, baik itu memboosting penguatan atau sebaliknya adalah sedikit terjadi koreksi. Ya, tapi kembali lagi, ini adalah hari Kamis ya. Ini adalah hari Kamis. Tentunya kalau kita bicara market, kita tidak, mungkin sebagian orang tidak menunggu sampai Kamis. Oleh karena itu, saya cenderung menyarankan mungkin untuk melihat penutupan hari ini di Amerika. Ya, kita lihat penutupan hari ini di Amerika. Jika market itu cenderung bergerak tipis, maka kita bisa menunggu untuk keesokan harinya, mungkin besok Selasa. Tapi kalau hari ini market cenderung strong, ya, berarti dia mengabaikan apa yang akan terjadi di hari Kamis. Ya, saya sering menyebut ini sebagai power meter. Jadi untuk mengukur power. Nah, patokannya adalah mungkin saya bisa kasih sedikit patokan. Kalau kemarin minggu lalu itu ada high di 107.3, kemudian ada low di 105.9, saya anggap 106 ya. Maka jika terjadi kenaikan 50% dari pergerakan high low minggu lalu, which is mungkin di sekitar angka 106.5 ya, jika menyentuh 106.5, sekarang sudah 104 ya, sorry. Sebentar, saya coba hitung sebentar. 103, 126, 106.6 ya. 106.6 ya. Ya, kalau ditutup sore ini atau malam ini pasar Amerika menutup US dollar di 106.6 atau di atasnya, saya kira itu adalah satu parameter bahwa strength, kekuatan market, ya, confident market untuk holding US dollar itu kuat. Nah, sehingga jika ini terjadi, maka saran saya momen yang terbaik adalah menunggu setiap kali market terjadi koreksi. Saya pikir itu bisa dimanfaatkan untuk kembali buy US dollar. Against all currency, Pak. Kenapa? Against-nya all currency. Gini, kalau untuk lawan apa, saya cenderung adalah melawan mata uang yang dekat-dekat dengan Eropa. Ya, jadi ini kita bicara logika sederhana saja. Pada saat Israel kan wilayah Eropa, ya, walaupun sebagian dekat juga dengan Asia. Nah, di Eropa terjadi ketegangan, maka yang paling sederhana adalah nggak usah ke Eropa kan gitu. Ya toh. Pada saat orang berpikir tidak mau ke Eropa, maka mata uang dia demand-nya pasti akan turun sedikit. Ya, di luar daripada minggu lalu saya sudah katakan, yang saya sarankan di minggu lalu adalah kita coba untuk melakukan sell untuk euro. Nah, hari ini sudah mulai ada penurunan. Begitu juga pound sterling, kita lihat hari ini sudah mulai ada penurunan. Ditambah lagi dengan case di Israel, saya pikir mungkin lawannya adalah mata uang
Eropa. Oke. Nah, yang bisa menjadi alternatif selain US dollar kalau bicara mata uang minggu ini mungkin menjauh dari Eropa, maka melirik Australia atau New Zealand, Hmm. ya. Kemudian melirik lagi safe haven, bisa Swiss franc, bisa Japanese yen, tapi saya condong Japanese yen, ya, karena dia jauh dari Eropa sekali lagi. Nah, artinya eh, buy itu untuk USD, Japanese yen, ya, kemudian sedikit Swiss franc, tapi Swiss franc saya tidak begitu sangat confident. Hmm. Juga Australia dan juga dolar New Zealand itu bisa dikonsider. Yang dihindarin adalah mata uang Eropa dalam hari ini sterling dan euro. Euro. Oke. Menurut saya seperti itu. Oke. Untuk goldnya sendiri gimana Pak? Bapak melihat? Apakah tekanan juga masih akan terus berlanjut Pak? Ya, gold memang sedikit kalau saya sedikit keluar dari sebuah korelasi umum ya, korelasi lazim. Biasanya kalau terjadi perang maka kecondongan adalah orang akan buy gold. Biasanya adalah seperti itu. Ya. Tapi kaitannya saat ini saya lebih melihat adalah ditambah setelah perang Ukraina, kemudian hari ini juga Israel atau Sabtu kemarin Israel, maka untuk gold ini saya melihat kali ini mungkin tidak buy, ya, justru cenderung sell, cenderung turun. Nah, kenapa? Seperti saya bilang tadi, dua perang yang kalau ini betul nanti berkelanjutan, maka yang akan terjadi adalah rantai distribusi dan rantai produksi. Ya. Untuk banyak komoditas dan lain sebagainya. Kemudian ditambah cuaca atau El Nino di dunia ini juga sekarang sedang mengganggu. Ya. Maka at the end, jika kondisi ini berlanjut, maka saya tidak yakin orang akan berbondong-bondong beli emas. Untuk apa? Gitu ya. Nah, justru di tengah kondisi seperti itu, ada sebagian besar menurut saya adalah justru likuidasi emas. Oke. Ya, untuk holding cash. Ya, ini sempat terjadi pada saat COVID kemarin. Ya, kita lihat pada saat terjadi gangguan, justru yang beberapa bulan awal itu terjadi adalah justru orang selling gold. Karena holding cash, because ada satu istilah cash is king. Oke. Ya, nah ini belum absolut ya, tapi saya lebih condong mengajak mitra bisnis yang khususnya bertransaksi di forex, di gold, untuk memantau terus mungkin sehari ini seperti tadi saya bilang, until the end of US market today. Nah, untuk apa? Untuk melihat setelah terjadi ini reaksi market seperti apa. Walaupun hari ini ada gap kan ya, ada gap ke atas, ya, rata-rata gold juga gap, kemudian USD juga gap. Nah, kita akan lihat, kalau hari ini tidak ada kenaikan yang signifikan dari gold, maka seperti yang saya bilang tadi, ada potensi justru gold cenderung adalah melanjutkan trend down-nya. Iya. Ya, memang sedikit anomali atau melawan arus, tapi ya, sekali lagi ya, disclaimer Mas Penny, ini adalah pandangan saya pribadi. Oke, support dan resisten untuk gold sendiri berapa Pak? Nah, untuk gold ya, sekarang berkisar 1851.84. 51 ya setelah buka Ya. gap. Saya kira supportnya ada di 1834. Ya, 1834. Kemudian untuk resistennya saya pikir di area di area 1879. 1879 ya. Oke. Ya, 1879. Ya, kalau misalnya itu di breakout ya,
baik itu breakout bawah ataupun breakout atas, mungkin bisa terjadi kontinuitas dari pergerakan gold. Tapi saya masih melihat ada potensi penurunan untuk goldnya. Ditambah didukung kalau USD betul menguat ya. Ya. Oke. Baik, kalau begitu Bapak Rioli, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak sampaikan dan pastinya sukses selalu untuk Bapak dan juga investasi Bapak ya Pak. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.